Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi STEMIK AMIK Bandung yang berbahagia, tibalah kita pada pertemuan ketujuh dan modul ketujuh pada mata kuliah Character Building Religion 2 ya. Pelajaran atau mata kuliah agama 2 ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang hukum zakat bagian pertama. Materi zakat bagian pertama ini insya Allah akan membahas 6 hal. Yang pertama adalah tentang hukum-hukum zakat secara umum. Kedua adalah tentang syarat-syarat wajib zakat. Yang ketiga tentang syarat-syarat wajib zakat emas dan perak. Yang keempat syarat-syarat wajib zakat buah-buahan. Yang kelima zakat barang perniagaan dan syarat-syaratnya. Terakhir yang keenam adalah nisab unta dan zakatnya, nisab sapi dan zakatnya. Marilah kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun capaian mata kuliah yang akan diharapkan oleh mahasiswa dicapai adalah bahwa mahasiswa mengetahui hukum-hukum zakat sekaligus dengan materi zakatnya berkisar tadi yang sudah disebutkan di depan, yaitu tentang syarat-syarat wajib zakat, syarat-syarat wajib zakat emas perak, buah-buahan, perniagaan, syarat-syarat nisab unta, zakatnya, nisab sapi dan zakatnya. Baiklah para mahasiswa sekalian, yang pertama tentang pengertian zakat. Bahwa menurut bahasa zakat itu artinya tumbuh, berkat, banyak kebaikan secara bahasa. Kemudian secara istilah ilmu fikih, karena ini berkaitan dengan ilmu fikih ya, tentang pengaturan zakat ini, bahwa zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Dinamakan demikian karena harta itu tumbuh, berkembang, yang tadinya sedikit menjadi bertambah banyak, bertambah banyak. Sebab diberikannya pada orang, ya. Dan juga zakat itu diberikan kepada orang, juga doa dari penerima. Nah, harta yang wajib dizakati itu ada 5 macam. Yang pertama adalah emas dan perak, yang kedua buah-buahan, yang ketiga barang perniagaan atau barang dagangan, yang keempat adalah binatang ternak, dan yang kelima adalah tanaman atau hasil-hasil dari tanaman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 34 tentang kewajiban zakat ini, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimis shalah wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadan. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 landasan, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, puasa Ramadan. Itu dasar Al-Quran dan hadis tentang kewajiban melaksanakan zakat. Yang kedua adalah tentang syarat-syarat wajib zakat. Zakat itu wajib dikeluarkan dalam 5 perkara, yaitu zakat dari pemeliharaan hewan atau binatang, ya. Kemudian harga tanaman, buah-buahan, harga atau harta dagangan, ya. Adapun binatang wajib dizakati dalam 3 jenis binatang itu, ya.
hanya unta, sapi, kambing. Yang lainnya tidak wajib zakat. Kemudian syarat-syarat wajib zakat itu orang yang mengeluarkan zakat itu syaratnya harus memenuhi 6 perkara. Muzaki ya, orang yang mengeluarkan zakatnya harus memenuhi syarat 6 perkara. Yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang tidak beragama Islam itu tidak sama sekali wajib zakat. Walaupun dia memberikan hartanya kepada orang yang memerlukan, atau bahkan dia ingin zakat tetap tidak dikategorikan zakat sama dia bukan Islam. Yang kedua adalah merdeka, artinya seseorang yang tidak sedang di bawah orang yang bukan menjadi budak gitu artinya. Merdeka, tidak di bawah kungkungan seseorang atau penguasa. Itu yang kedua merdeka. Yang ketiga adalah memiliki harta secara sempurna ya. Jadi milik semua dia, milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Atau sebagian milik dia, sebagian milik orang lain. Kemudian berikutnya adalah mencapai nisab. Jumlah minimum berapa zakatnya harus sudah mulai dikeluarkan. Nah itu nanti ada nisabnya ya, jumlah minimum harta yang dia miliki berapa. Sampai ada tingkatan-tingkatannya sehingga ada aturan zakatnya berapa yang harus dikeluarkan. Yang terakhir adalah haul, setahun. Artinya harta tersebut dari sejak mulai dimiliki, mulai dikembangkan sampai kembali lagi pada tanggal dan hari atau bulan di mana dia memulai memiliki dan juga mengembangkan hartanya, itu disebut dengan haul. Maka saat itulah dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau sebelum haul itu tidak bisa. Sebelum tepung tahun ya. Kemudian zakat barang ya, dalam hal ini barang-barang berharga itu ada 2 perkara yang wajib dizakati. Yang pertama adalah zakat emas, kemudian yang kedua adalah zakat perak. Adapun wajib zakatnya emas dan perak itu ada 5 ya. Wajib zakatnya, orangnya yang wajib mengeluarkan zakat itu ada 5 persyaratan. Pertama adalah harus Islam atau Muslim. Kedua merdeka, ketiga kepemilikan sempurna, yang keempatnya nisab ya, sudah mencapai batas yang harus keluarkan zakat. Kemudian yang kelimanya adalah haul. Adapun tanaman maka wajib zakat dengan 3 syarat. Pertama, tanamannya bisa dibudidayakan manusia. Itu kalau tanamannya tidak bisa dibudidayakan, hanya sekedar begitu saja tidak berkembang ya. Tidak sampai bisa dijual, dibisniskan dan sebagainya. Dan juga tahan disimpan, itu yang pertama. Harus yang tahan disimpan, seperti padi ya, itu kan tahan disimpan. Kemudian makanan pokok yang lain di negara yang lain seperti gandum dan sebagainya. Yang kedua, tanaman yang wajib zakat itu harus mencapai nisab, yaitu ukuran 5 ausuk tanpa kulit. Yang ketiganya, adapun buah-buahan maka wajib zakat dalam 2 jenis buah-buahan. Yang pertama adalah buah kurma, yang kedua adalah buah anggur. Selainnya tidak wajib zakat. Ada 4 syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat buah-buahan ini. Yang pertama adalah Islam, kedua merdeka, ketiga milik yang sempurna, dan yang keenamnya adalah sudah 1 nisab. Nanti ada ukurannya. Adapun harta dagangan maka wajib zakat dengan syarat-syarat yang tersebut sama dengan wajib zakat atau syarat-syarat zakat dalam barang-barang berharga tadi seperti emas dan perak. Itu barang dagangan, sama ya syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah bahasan tentang syarat-syarat wajib zakat emas dan perak. Syarat-syarat wajib zakat benda berharga seperti emas dan perak itu ada 5 perkara ya, bagi orangnya yang mengeluarkan zakatnya. Pertama adalah mereka harus Islam, kemudian merdeka, hartanya adalah milik yang sempurna, mencapai 1 nisab dan mencapai setahun atau haul. Kemudian syarat-syarat wajib zakat buah-buahan. Buah-buahan yang wajib dizakati ada 2 macam tadi, kurma dan anggur. Yang dimaksud dengan 2 macam buah-buahan tersebut adalah kurma kering dan anggur kering. Syarat-syarat wajib zakat buah-buahan itu ada 4 syarat bagi orangnya. Pertama Islam, merdeka, 3 hak milik yang sempurna, dan keempat telah mencapai 1 nisab.
Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat barang perniagaan atau barang dagangan, syarat-syaratnya. Barang-barang perniagaan zakatnya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan lebih dahulu, ya. Sebagaimana syarat-syarat pada zakat benda berharga emas dan perak hampir sama, ya. Yaitu bagi orangnya syaratnya harus Islam, merdeka, milik yang sempurna, mencapai 1 nisab dan mencapai 1 tahun atau haul. Sedangkan perdagangan itu adalah penukaran harta untuk memperoleh keuntungan atau laba. Itu perdagangan, ya. Kemudian yang keenam adalah zakat binatang ternak. Ternak yang terkena kewajiban dikeluarkan zakatnya itu ada 3 macam. Pertama unta, yang kedua lembu atau sapi, yang ketiga adalah kambing. Dasar diwajibkan zakat ternak yang 3 jenis ini ialah ijma dan sunnah. Pembatasan pada 3 jenis binatang ini karena yang paling banyak hidup dan paling banyak manfaatnya, seperti untuk dipakai untuk membantu bekerja, ya, menggarap ladang, sawah, kebun dan sebagainya. Dan juga binatang tersebut bisa dikonsumsi atau dimakan. Sekarang kita beralih kepada pembahasan tentang nisab unta dan zakatnya, ya. Jadi berapa aja batasan-batasan unta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa jumlahnya yang dikeluarkan zakatnya apabila kita memiliki beberapa ekor unta. Nah, permulaan nisab unta adalah 5 ekor. Zakatnya 1 ekor kambing kibas berumur setahun masuk 2 tahun, atau seekor kambing. Biasanya yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun kambingnya. Kemudian untuk 10 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor kambing. Untuk 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. Untuk 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. Untuk 25 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta betina untuk berusia 1 tahun lebih. Untuk 36 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 2 tahun lebih. Untuk unta yang dimiliki kita 46 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun lebih. Kemudian untuk 61 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 4 tahun lebih. Untuk 76 ekor unta, zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 2 tahun lebih. Untuk 91 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun lebih. Untuk 121 ekor unta, zakatnya 3 ekor anak unta betina umur 2 tahun lebih. Demikian seterusnya. Sudah jelas sehingga tidak memerlukan keterangan lagi. Keterangan tentang tingkatan umur hewan itu ada 4, ya. Kalau tidak salah di sini ada 4 tingkatan umur hewan. Yang pertama disebut dengan bintu mahon. Bintu mahon ini adalah anak hewan yang betina berumur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Itu istilahnya, ya, penamaannya disebut bintu mahon. Kemudian yang kedua adalah dengan sebutan bintu labun. Adalah anak hewan yang betina umur 2 tahun masuk 3 tahun. Yang ketiga adalah hiqqah, yaitu hewan yang betina umur 3 tahun masuk 4 tahun. Yang keempatnya adalah jaz'ah, hewan betina berumur 4 tahun masuk 5 tahun. Nah, istilah tersebut berlaku bagi hewan-hewan unta, sapi, domba, kambing. Hanya untuk itu istilah-istilah tersebut, ya. Kemudian dalam tiap-tiap jumlah yang lebih dari 9 ekor dari 121, ya, setiap 130 ekor unta ditambah 10 ekor lagi setelah ditambah 9 ekor sehingga jumlahnya 140 ekor unta, maka perhitungan nisabnya tetap bahwa setiap 40 ekor unta zakatnya 1 bintu labun, itu unta umur 2 masuk 3 tahun. Setiap 50 ekor unta zakatnya 1 hiqqah, unta umur 3 tahun masuk 4 tahun. Untuk 140 ekor unta zakatnya 2 hiqqah. Untuk 150 ekor unta zakatnya 3 hiqqah. Demikian juga seterusnya seperti itu kelipatannya, ya. Tinggal dihitung saja. Tentang nisab sapi dan zakatnya ini terakhir. Permulaan nisab sapi adalah 30 ekor minimal, ya.
Maka zakatnya yang menurut sebagian keterangan dalam senisab, zakatnya itu 1 tabi'un. Tabi'un ini adalah anak sapi jantan umur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Anak sapi umur sekian disebut dengan tabi'un, artinya pengikut, karena masih mengikut induknya di tempat pengembalaan. Ya. Seandainya ada orang mengeluarkan tabi'un atau tabi'atun, khususnya tabi'atun ini artinya anak sapi betina yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun, maka sah dengan pengertian paling baik. Dalam 40 ekor sapi wajib zakatnya 1 musinnah. 1 musinnah itu artinya anak sapi betina 1 ekor yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Musinnah artinya yang bergigi karena sudah sempurna giginya. Seandainya dari 40 ekor sapi ada orang mengeluarkan zakatnya 2 ekor anak sapi jantan yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun, maka sah menurut pendapat yang paling benar di antara ulama. Ketentuan berlaku selamanya, maka tinggal dikiaskan saja untuk jumlah berikutnya ya. Nah, dalam setiap 120 ekor sapi zakatnya 3 ekor. 3 ekor apa? 3 ekor musinnah, anak sapi betina umur 2 tahun masuk 3 tahun, atau 4 ekor tabi'ah. 4 ekor anak sapi betina berumur 1 tahun masuk 2 tahun. Nah, ketentuan tersebut nisab kerbau dan zakatnya itu dikiaskan pada sapi tersebut. Demikianlah penjelasan tentang hukum zakat bagian ke-1 pada pertemuan ke-7 ini. Insya Allah pada pertemuan ke-8 selesai UTS kita melanjutkan lagi kuliah. Semoga kita panjang umur dan sehat semuanya pada pertemuan ke-8 tentang hukum zakat bagian kedua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Silakan tulis hadir di kolom diskusi dan jawab soal-soalnya. Kemudian kalau ada tugas silahkan untuk dikerjakan tugasnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.